Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semesta untuk kalian semua. Selamat datang di podcast Primbon Kehidupan. Saya Arya. Dan saya Lucy. Di ruang dengar ini kita bongkar rahasia, kita kupas takdir, dan kita rangkai petunjuk leluhur. Tanpa menggurui, tapi tetap bikin merinding tipis-tipis. Episode malam ini tajam, dalam, dan jarang dibicarakan terang-terangan. Weton Wage. Pertanyaannya, benarkah sebagian orang Wage justru diganggu arwah pelindungnya sendiri? Tenang, Wage di sini bukan gaji ya guys. Kalau itu mah yang ganggu bukan arwah, tapi notif pay letter. Supaya kamu nyaman ngikutinnya, ini kisi-kisi kita malam ini. 1. Apa itu Wage dalam Primbon? Sifat dasar, beban leluhur. 2. Mitos dan rahasia, arwah pelindung, pelindung atau pengingat keras. 3. Tanda-tanda gangguan sekaligus maknanya, teguran versus hukuman. 4. Tirakat dan ritual ringan yang dianggap menenangkan versi budaya. 5. Kisah mistis, 2 cerita realis spiritual untuk nambah konteks. Dan 6. Sanggahan sehat, cara melihat ini sebagai budaya bukan menakuti. Catat ya, semua bahasan ini kita rangkai sebagai warisan budaya dan cerita tradisi. Ambil hikmahnya, jangan lepas akal sehat. Kalau ada keluhan psikis atau fisik, tetap konsultasi profesional. Deal? Yuk kita mulai. Ini dia, rahasia maut Weton Wage. Jarang, tak banyak diketahui. Diganggu arwah pelindungnya sendiri. Pernahkah Anda mendengar bahwa ada satu weton yang paling sering jadi bahan perbincangan para tetua Jawa? Bukan karena kehebatannya saja, tapi karena rahasia kelam yang membayanginya. Ya, inilah Weton Wage. Weton yang katanya dilahirkan dengan garis nasib penuh misteri. Bahkan, ada yang percaya arwah leluhur pelindungnya justru bisa berbalik menjadi pengganggu jika orang Wage melupakan kodrat hidupnya. Malam ini, saya akan membuka tabir rahasia maut dari Weton Wage, sesuatu yang jarang dibicarakan orang dan tidak banyak yang mengetahuinya. Siapkah Anda menyimak sampai akhir? Karena siapa tahu, Anda sendiri atau orang terdekat Anda lahir di bawah naungan Wage. Pertama, misteri Weton Wage. Neptu Wage. Dalam Primbon Jawa, Wage memiliki neptu 4. Jika dikombinasikan dengan hari kelahiran, nilainya bisa rendah, bisa juga tinggi. Neptu rendah sering dimaknai sebagai beban karma leluhur yang harus dibayar. Maka jangan heran, orang Wage sering merasa hidupnya berat, jalannya berliku, bahkan penuh pengorbanan. Watak umum Wage. Orang Wage dikenal tenang di luar, tapi batinnya penuh badai. Mereka punya pikiran yang tajam, sering menebak sesuatu bahkan sebelum terjadi. Namun, sering pula dihantui rasa was-was, seolah ada bayangan yang terus mengikuti. Rahasia maut. Yang jarang diketahui, konon orang Wage tidak hanya dijaga leluhur, tapi juga dites. Leluhur pelindungnya bisa berubah menjadi penagih janji jika si Wage lupa laku, lupa doa, dan lupa tirakat. Akibatnya, bukan perlindungan yang datang, melainkan gangguan, sakit tiba-tiba, mimpi buruk, bahkan ditinggalkan oleh orang-orang terdekat. Kedua, fenomena gangguan arwah pelindung. Tanda-tanda gangguan. Sering mimpi dikejar bayangan hitam. Rumah jadi tidak nyaman, padahal tidak ada yang salah. Rezeki tiba-tiba seret tanpa sebab logis. Hubungan asmara sering gagal di detik terakhir. Mengapa terjadi? Menurut Primbon Jawa, orang Wage dilahirkan dengan energi spiritual tinggi. Mereka bukan orang sembarangan, namun
Energi itu harus dijaga dengan doa dan tiragat. Jika lalai, pelindung yang semula menjaga bisa menagih. Seakan berkata, engkau lahir membawa janji, tapi engkau lupa. Ketiga, sisi gelap dan ujian hidup wage. Kesepian batin. Orang wage sering dikelilingi banyak orang, tapi hatinya merasa sepi. Seolah mereka membawa beban rahasia yang tak bisa dibagi. Rezeki lambat, tapi kuat. Mereka bukan tipe yang cepat kaya, tapi ketika sudah mendapat hasil, akan bertahan lama. Namun, jalannya panjang, penuh cobaan, penuh tangisan. Asmara penuh cobaan. Banyak orang wage gagal menikah sekali dua kali. Bahkan, ada yang menikah tapi terasa hambar karena energi wage menuntut pasangan yang benar-benar kuat. Keempat, tirakat dan ritual ringan wage. Inilah bagian penting yang jarang dibuka. Puasa mutih wage. Dilakukan pada hari kelahiran wage, setidaknya setahun sekali. Hanya makan nasi putih dan air putih. Tujuannya membersihkan batin dan menyelaraskan energi dengan leluhur. Membakar kemenyan atau menyalakan dupa, bukan untuk memanggil roh, tapi sebagai simbol penghormatan. Lakukan di malam wage sambil membaca doa sesuai keyakinan. Menyiram kembang setaman di depan pintu. Tradisi ini dipercaya sebagai cara meredam panas antara pelindung dan orang wage, agar arwah leluhur tetap memberi perlindungan, bukan gangguan. Doa penolak gangguan. Orang wage disarankan sering membaca doa perlindungan sebelum tidur. Dalam Islam, bisa berupa ayat kursi. Dalam kejawen, bisa berupa doa leluhur. Yang penting, jangan tidur tanpa doa. Kelima, kekuatan tersembunyi wage. Meski penuh ujian, orang wage justru diberi kekuatan luar biasa. Mereka bisa menjadi pemimpin bijaksana. Banyak orang wage yang sukses besar di usia matang. Mereka punya aura pemikat, meski tidak disadari. Jika mampu melewati gangguan dan tirakat, wage akan menjadi pribadi kuat, dihormati, dan disegani. Jadi, jangan pernah meremehkan orang wage. Mereka mungkin terlihat lemah, hidupnya berat, selalu diuji. Tapi, di balik itu, ada rahasia maut yang tidak banyak orang mengetahuinya. Mereka lahir membawa janji, membawa garis karma leluhur, dan membawa energi yang bisa jadi berkah, bisa juga jadi petaka. Apakah Anda termasuk orang wage? Kalau iya, jangan takut. Yang penting, kenali dirimu, jalani tirakatmu, dan jangan pernah melupakan doa. Karena ingatlah, leluhur tidak akan pernah membiarkan darahnya hancur. Inilah rahasia maut weton wage, rahasia yang hanya sedikit orang berani mengungkapnya. Wah, Lucy, nggak kerasa ya, ternyata pembahasan kita hari ini soal sisi jelek weton wage lumayan panjang juga. Tapi jujur, aku pribadi jadi banyak mikir. Ternyata orang wage itu bukan sekedar keras kepala atau pelit, tapi punya lapisan sifat yang kalau dipahami bisa jadi jalan buat perbaikan diri.
Betul banget, Ri. Aku juga setuju. Dari tadi kita sudah kupas tuntas mulai dari sifat kerasnya, cara mereka menghadapi asmara, urusan rezeki, sampai dampaknya ke lingkungan sosial. Bahkan kita sempat ketawa-tawa juga karena memang ada beberapa sifat wage yang kena banget sama kehidupan nyata, ya kan? Iya, tapi itu kan bagian dari belajar bareng. Jadi, buat teman-teman yang dengerin, jangan sampai bahas weton malah bikin kita ngejudge orang. Ingat, setiap sisi jelek itu ada pasangannya, sisi baik. Tinggal kita bisa nggak memoles kekurangan jadi kekuatan. Setuju. Jadi pesan pentingnya, apapun weton kita, jangan dijadikan alasan buat menyerah atau menutupi kesalahan. Justru kalau kita tahu kelemahannya, kita bisa lebih hati-hati, lebih mawas diri, dan akhirnya bisa jadi pribadi yang lebih matang. Yap. Nah, sebelum kita tutup episode kali ini, jangan lupa buat teman-teman yang merasa terhibur atau tercerahkan, silahkan share podcast ini ke sahabat atau keluarga kalian. Siapa tahu mereka juga punya weton wage dan butuh dengar insight yang kita obrolin barusan. Dan jangan lupa follow podcast kita, kasih rating bintang 5 kalau kalian suka, biar kita makin semangat bawain topik-topik seru lainnya. Oke, itu dulu dari kita. Saya Arya. Dan saya Lucy, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan bahasan yang pastinya nggak kalah seru. Salam hangat dan tetaplah jadi pribadi yang bijak.